Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto diimbau mempertimbangkan langkah menjadi justice collaborator dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Imbauan ini disampaikan ex-penyidik KPK Muhammad Praswat Nugraha usai Hasto mengeklaim menitipkan sejumlah dokumen dugaan skandal pejabat tinggi kepada pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Menurut Praswat, posisi justice kolaborator memberikan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, Praswat menuturkan laporan semacam ini juga dilindungi negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang tata cara partisipasi publik dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hal ini dikatakan Praswat dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin 30 Desember 2024. Mestinya dalam konteks ini Pak Hasto bisa menempuh jalur sebagai justice kolaborator pastinya Mbak, dan dilindungi undang-undang. Juga diatur dalam Undang-Undang 31/99/2021 dan 30 tahun 2002, Undang-Undang KPK. Ada juga lebih spesifik, ada PP 43 tentang tata cara partisipasi publik terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Jadi bahkan negara wajib melindungi, satu, kedua memberikan piagam penghargaan, bahkan di pasal 18 ada penghargaan berupa uang untuk kasus kerugian keuangan negara itu maksimal 200 juta, dan untuk kasus penyuapan jika memang kemudian ada dokumen-dokumen yang disimpan oleh Ibu Koni di Rusia tersebut, ada kasus terkait dengan penyuapan, ada kong kali kong, kolusi dan lain-lain, itu ada penghargaan dari masyarakat itu sampai dengan 10 juta rupiah. Praswat menilai peluang Hasto melaporkan dokumen-dokumen itu sangat terbuka. Dokumen yang berpotensi memuat alat bukti material dinilai akan sangat membantu penyidik KPK dalam membongkar perkara rasuah. Jika dokumen-dokumen itu berkaitan dengan penyuapan, kolusi, atau kong kali kong, penghargaan atas laporan tersebut dapat diberikan. Sebelumnya, juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Peringatan itu dilontarkan usai KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dan perintangan penyidikan. Ia mengeklaim video-video itu menunjukkan tindakan para elit politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Guntur menegaskan hal ini adalah bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.